Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi. Hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Benar, hari ini kita akan mempelajari tentang Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia saat ini atau kalian ini hanya mengenal Wali Songo sebatas tempat ziarah yang identik dengan dunia mistik. Wali Songo hanya tergambar sebagai mitos yang jauh dari fakta sejarah, atau dengan kata lain, ketika mendengar nama Wali Songo, yang terlintas di pikiran mereka hanyalah tempat berdoa orang-orang yang memiliki kesaktian. Itu adalah anggapan kalian mungkin ya. Karomah hingga hal-hal mistis lainnya. Padahal Wali Songo telah mewariskan beragam karya dan perjuangan yang terekam jelas melalui jejak-jejak yang saat ini masih dapat kita jumpai. Adapun karya monumental Wali Songo yang ada sampai saat ini adalah agama Islam masuk ke Nusantara. Tanpa adanya mereka, maka tidak akan ada Islam di Nusantara ini, atau tidak akan berkembang pesat sesuai pada hari ini. Karya monumental Wali Songo yang ada di Nusantara tanpa ada kekerasan adalah memasukkan agama Islam tanpa adanya kekerasan dan peperangan. Perkembangan Islam di Indonesia tak bisa dilepaskan dari dakwah era Wali Songo. Yang dilakukan oleh Wali Songo dan sukses adalah mengislamkan Nusantara dengan cara-cara damai, melalui akulturasi kebudayaan atau dengan penghargaan terhadap tradisi lokal, yaitu seperti itu genduren itu ya. Itu adalah menggabungkan adat Jawa dengan Islam. Tanpa hal itu maka Islam tidak akan diterima baik oleh masyarakat Jawa atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Adapun juga pendapat-pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9. Wali Songo, wali adalah wali, Songo adalah 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9. Dan selanjutnya yaitu kata Songo berasal dari kata sana, yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Selanjutnya menyebut kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Selanjutnya mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara yang meliputi Indonesia, Melayu, Malaysia, dan sekitarnya. Jadi pengertian dari Wali Songo itu sendiri adalah wali adalah perwakilan dari Islam untuk menyebarluaskan Islam di seluruh Nusantara. Songo itu jumlahnya itu ada 9, yaitu seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Oke, untuk sampai di sini apa ada yang paham atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut saja. Para wali. Yang pertama yaitu dari menurut buku kita, yaitu yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau namanya yaitu Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan yang ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia diperkirakan lahir di Samarkand atau As-Samarkandi di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Kenapa? Karena beliau sangat menyayangi dan dekat dengan kaum yang kurang mampu. Itulah mengapa dia disebut oleh masyarakat yaitu kakek bantal. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Ia mengerjakan cara-cara baru seperti cara bercocok tanam, dan juga banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan pada masa akhir kekuasaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara.
Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Selain ahli dalam ilmu agama, Sunan Gresik juga ahli dalam bertani, ahli dalam bertata negara, dan perintis lembaga pendidikan pesantren. Singkat cerita, beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Gapura, Wetan, Gresik. Ya, langsung, apakah ada pertanyaan tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim? Jika tidak ada, kita langsung lanjutkan ke Sunan berikutnya atau wali berikutnya yang kedua. Wali yang kedua yakni Sunan Ampel. Sunan Ampel itu bernama asli Raden Rahmat. Ya, namanya Sunan Ampel itu yang asli itu adalah Raden Rahmat. Dia keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan atau putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh, ya di Indonesia itu, tahun 1400 Masehi. Sunan Ampel terkenal dengan wejangan Molimo atau Moh Limo atau tidak moh dari atau menolak dari 5 perkara. Moh Limo ini merupakan ajaran moh atau moh sendiri adalah bahasa Jawa yang artinya tidak mau atau menolak. Dan 5 itu 5. Dan artinya moh limo adalah menolak pada 5 kata atau 5 perkara yang diawali dengan huruf M. Adapun moh limo tersebut ya ini yang pertama moh madat atau dalam bahasa Indonesia itu berarti tidak mau mengisap atau candu penggunaan obat-obatan terlarang, atau sekarang bisa disebut jika tidak mau untuk mabuk-mabukan atau diajak untuk mabuk-mabukan, baik menggunakan narkoba, ganja maupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah moh madon atau yang artinya tidak mau main perempuan. Kalau yang sekarang ini ya seperti tidak memainkan perempuan hati perempuan gitu. Yang ketiga yaitu moh mabuk, yaitu artinya hampir sama dengan moh madat atau mengisap candu, moh mabuk. Yang keempat yaitu moh maling atau artinya tidak mau mencuri. Ya seperti moh maling itu ya seperti maling itu loh. Itu menolak gitu loh, moh lima itu. Dan yang kelima yaitu moh main atau tidak main judi. Jadi Sunan Ampel itu sangat membenci orang-orang yang memain judi. Sunan Ampel sendiri adalah sesepuh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta. Itu mengapa namanya Raden Rahmat itu disebut Sunan Ampel, karena dia mendirikan pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila atau putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Tejo memiliki putra, yaitu juga seorang wali, yaitu Sunan Bonang. Yang kedua Siti Syariah alias Nyi Ageng Maloka, dan juga Sunan Derajat, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah putri Ki Kembang Kuning berputra Dewi Murtasiyah. Ya tadi pernikahan dengan Dewi Karimah binti Kembang Kuning itu mempunyai anak, yaitu Sunan Bonang, Siti Syariah, Nyi Ageng Maloka, Sunan Derajat, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah.
Dengan pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah Putri Kekembang memiliki putra yaitu Dewi Murtasiah atau istri dari Sunan Giri. Asika alias Dewi Murtasimah atau istri dari Raden Patah. Raden Hasamuddin atau Sunan Lamongan, disebut juga Sunan Lamongan. Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak. Pangeran Tumapel dan Raden Fakih atau Sunan Ampel II. Anak dari Sunan Ampel ini memiliki semua itu terkenal. Terkenalnya itu dalam arti keagamaannya. Ada yang menjadi sunan seperti Sunan Bonang, dan juga yang menjadi pemerintah seperti Raden Patah. Itu karena Sunan Ampel memiliki budi pekerti yang baik dan menurun ke anak-anaknya. Sunan Ampel wafat di desa Ampel Denta tahun 1481 Masehi dan beliau dimakamkan di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ya, kalian bisa melihat ini, dan ziarah di makam Sunan Ampel, yaitu di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel Surabaya. Kalian mestinya sudah pernah ke sana kan, kalian juga suka toh berziarah. Ada yang dipertanyakan lagi? Bila ada yang dipertanyakan, boleh ditanyakan atau kita menunggu sampai selesai dulu baru ada pertanyaan? Oh, oke, kalau begitu. Kita lanjut ke Sunan yang ketiga, yaitu Sunan Giri atau disebut juga Raden Paku. Raden Paku ya. Ini dia suka Paku ya. Maaf. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Ya, Sunan atau para wali ini muncul atau mulai itu pada kekuasaan Majapahit sampai dengan akhir dari kekuasaan Majapahit sendiri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir di Belambangan tahun 1442. Beliau memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ya, sekarang kalau panggilannya banyak segitu ya, kalau ada yang mau ku kirim gitu ya, nggak kekirim-kirim kan, namanya banyak kali ya. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel ya, yang kita bahas sebelumnya. Sunan Giri adalah murid langsung dari Sunan Ampel. Mungkin dari Wali Songo itu semuanya adalah saling berhubungan ya. Mungkin dari anaknya, muridnya, atau kerabatnya sendiri, oke? Sunan Giri adalah saudara seperguruan dari Sunan Bonang yang ahli fikih dan menguasai ilmu falak di masa menjelang keruntuhan Majapahit. Ia dipercaya sebagai raja peralih sebelum Raden Fatah naik menjadi Sultan Demak. Ya, Raden Fatah. Ia juga dia anak dari Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa. Sunan Giri mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton. Itu mengapa Sunan Giri atau namanya Raden Paku atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih atau Raden Ainul Yakin dan atau Joko Samudro. Itu mengapa disebut Sunan Giri? Karena dia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton. Itulah mengapa dia dipanggil Sunan Giri. Yaitu tepatnya di Gresik. Yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Kekuasaannya sangat lumayan luas ya. Salah satu keturunan yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima.
jauh ya, sampai Lombok dan Bima itu. Sunan Giri mempunyai beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Sunan Giri adalah seperti permainan anak seperti jelungan dan coblak-coblak sungai itu yang kalian mainkan pada masa kecil itu loh ya. Coblak suweng ngenteng gelen dari ya seperti itu ya. Serta beberapa gending atau lagu instrumen Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Seperti itu ya. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik atau di Provinsi Jawa Timur. Kalian mesti sudah pernah ke sana. Dekat kok gitu, sama-sama di Jawa Timur. Ya kita langsung, nanti saya tanya, nanti nggak ada yang mau bertanya, mau judulnya lanjut terus ya, langsung saja kita lanjut. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Tahu Sunan Bonang? Sunan Bonang adalah murid dari Sunan Ampel. Dan dia adalah saudara seperguruan dari Sunan Giri yang kita pelajari sebelumnya ini. Oke? Sunan Bonang atau nama aslinya Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel yang lahir tahun 1465. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama, yang memiliki ciri khas yaitu berdakwah menggunakan bunang atau sejenis alat musik yang membuat orang Jawa mau untuk memeluk agama Islam. Karena metodenya damai, tidak ada peperangan, hanya menggunakan kesenian. Itulah mengapa masyarakat Jawa tertarik. Tanpa adanya hal itu, maka Islam tidak akan diterima di Jawa. Gitu. Sunan Bonang terkenal sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tombok ati. Tombok ati itu, tombok ati, ya, seperti itu. Yang masih sering dinyanyikan orang. Yang menimba ilmu sampai ke Pasai bersama-sama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Ya, dia adalah murid perguruan memang. Beliaulah yang mendidik Raden Fatah atau Sultan dari Demak. Oke, pemimpin dari Demak, pemerintah dari Demak. Atau raja pada kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Singkat cerita, beliau masih diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Tentu kalian sudah pernah ke Tuban kan? Nah, mesti ya, mungkin pada pariwisata MISD atau gimana, mesti tujuannya di WBL itu, sambil mampir ke Jirah ke Masjid Agung Tuban, Jawa Timur itu. Masjidnya warnanya biru kalau nggak salah itu ya. Iya. Oke, lanjut. Yaitu kita masuk ke Sunan yang kelima, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung, Wali Tikta, dan Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Mengapa dia dinamakan Sunan Kalijaga? Karena dia ingin berguru kepada salah satu sunan. Dan dia dites atau diuji terlebih dahulu untuk menjaga tongkat di sungai. Itu mengapa Sunan Kalijaga disebut Kalijaga, karena dia menjaga itu. Walaupun sungainya banjir, reda, panas, dingin, hampir tenggelam itu, dia masih menjaga. Itu mengapa dia dinamakan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu terkenal dengan penyebaran Islamnya melalui wayang kulit itu ya.
Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said alias Sunan Muria. Sunan Kalijaga juga mempunyai anak yang menjadi sunan atau bagian dari Wali Songo sendiri, yaitu Sunan Muria. Kedua yaitu Dewi Rakayu dan yang terakhir Dewi Sofia. Sunan Kalijaga memiliki karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan, yaitu seperti ceritanya Mahabharata tapi itu digabungkan atau diganti dengan kisah Islam. Itu pada saat itu mengapa menggunakan wayang, karena pada saat itu masyarakat Jawa itu sangat-sangat suka dalam cerita wayang. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga melakukan penyebaran Islam menggunakan wayang tersebut sampai akhirnya masyarakat Jawa bisa menerima Islam dengan baik. Tuh. Adapun dia juga menciptakan tembang suluk lir ilir ya seperti itu, dan gundul-gundul batu yang biasa kalian mainkan atau kalian nyanyikan di waktu kalian masih kecil. Oke. Yang tadi yang kelima, berarti yang sekarang yang keenam. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Syarifuddin, atau dia adalah putra Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Dia adalah saudara dari Sunan Bonang, ya, anak dari Sunan Ampel. Itu mengapa saya sebutkan di awal tadi, para wali itu saling berhubungan bersama lain, baik itu saudara seperguruan atau teman sahabat. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate hingga Hitu Ambon. Oke, lanjut. Sunan Derajat lebih banyak berdakwah kepada masyarakat. Kebanyakan ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren dari Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Oke. Gamelan Singo Mengkok peninggalan terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat wafat pada 1922 dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa. Itu. Oh, sudah habis ya waktunya. Mohon maaf, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri tentang Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan yang terakhir Sunan Muria. Dan kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih. Oh, sebelumnya ada yang bertanya? Kalau enggak, saya tutup. Langsung saja. Akhirul kalam. Sebelum mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika adanya salah kata, kurang kata, kelebihan kata, dan semua kesempurnaannya yang milik Allah, saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.